warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Wafridasari dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran HAM. Sebelum kita masuk ke contoh kasus pelanggaran HAM, sebaiknya kita tahu dulu apa sih itu HAM. HAM itu adalah singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang melekat di dirinya karena ia adalah seorang manusia. Nah, hak asasi manusia ini berlaku kapan saja dan di mana saja, sehingga sifatnya universal. Nah, contoh kasus pelanggaran HAM yang saya ambil yaitu peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis lainnya terjadi di masa Aceh dalam status daerah operasi militer atau DOM pada tahun 1989 sampai 1998. Di dalam pelaksanaan DOM pada saat itu, Rumah Gedang ini menjadi markas penyiksaan kekerasan bagi warga yang terlibat dalam GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Nah, laporan Komnas HAM ini menyatakan bahwa telah terjadinya perampasan atau kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, salah satu korban dan keluarga korban dari contoh kasus pelanggaran HAM ini yaitu salah satunya adalah Sarana. Nah, Sarana ini ia merupakan salah satu korban perempuan yang menjadi korban dari pelanggaran HAM berat di Aceh. Sarana pun disegerakan karena suaminya dituduh sebagai salah satu anggota Gerakan Aceh Merdeka yang bersembunyi di gunung, padahal tidak. Nah, Sarana ini diseret, ditarik untuk memancing suaminya agar menyerahkan diri, padahal Sarana tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dalam berita pemeriksaan atau BAP yang dilakukan tim penyidik penyelenggaraan HAM berat di Aceh, Sarana ini mengaku bahwa suaminya ditembak oleh orang yang tidak dikenal pada tahun 1992. Hingga sampai kini, Sarana menanti hukuman yang setimpal pada orang yang melakukan pelanggaran HAM terhadap suaminya. Nah, Sarana yang kini berusia 70 tahun masih menyimpan sepotong baju yang menjadi saksi bisu kekeringan di Rumah Gedong ini atau tempat di mana ia disiksa, ditahan, dan dilecehkan seksual secara paksa. Nah, harapan Sarana ini, dia tidak ingin kasus ini dibiarkan karena ia telah sakit hati dan ia disiksa dengan kejam dan dengan keterpaksaan. Ia sampai kini ketika ingat atau mengingat tentang kejadian itu, ia sampai-sampai sedih dan menangis darah sehingga dia saat ini mengalami ketraumaan yang berat. Nah, pasca Aceh, LSM yang mendampingi korban pelanggaran HAM ini di Aceh mendesak berkomitmen menuntaskan penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM tersebut. Nah, kasus tersebut masuk ke dalam pasal 289 tentang pelecehan seksual. Nah, puluhan tahun berlalu, pemerintah silih berganti, namun saat ini penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh itu masih tampak gelap. Sampai kapan negara membiarkan korban dalam penantian? Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan materi, silahkan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.